Ayo nih, siapa yang udah gak sabar melihat Istiqomah Cinta episode 19 yang bakal tayang di episode malam ini? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekarang kita akan berfokus dengan Darto. Yap, Darto ini setelah akhirnya punya rencana gila di episode kemarin bersama dengan Monica, pada akhirnya keputusan itu betul-betul diambil. Beneran. Mimin kira pada awalnya Darto itu bakal pura-pura mati aja, terus kayak bikin surat gitu, terus itu ya udah menghilang aja gitu. Ternyata enggak, bener-bener mau nabrakin diri. Ini lucu banget teman-teman. Jadi sebelum semuanya terjadi, Darto ini tuh ketakutan. Lebih tepatnya sih Elva ya yang ketakutan. Terus Darto ini kayak maju mundur gitu, lakuin gak ya? Karena ya harus tabrakin mobilnya ke jembatan dan harus terlihat mobilnya ini tuh jatuh ke jembatan tersebut. Supaya apa? Supaya muncul di berita dan diberitakanlah kalau mobil tersebut miliknya Darto, teman-teman. Gitu maksudnya. Nah ini yang pada akhirnya tuh ibaratnya membuat apa ya? Membuat situasi, membuat banyak hal pun malah bikin mereka semua tuh tarik ulur. Sedangkan Monica semangat banget ngelihat bapaknya ini nabrakin mobil sampai mau jatuh ke sungai, bahkan jatuh teman-teman. Nah Elva sebagai istrinya dan sekaligus ibu dari Monica ini tuh kayak udah deh pak, jangan, nggak usah pakai cara lain aja, ini tuh bahaya. Udah mencoba untuk membujuk, tapi Darto gimana, gengsi juga teman-teman. Kalau nggak diturutin Monica nya ribet, nangis-nangis kayak anak kecil. Tapi kalau diturutin resikonya besar kan. Pilihannya cuma dua itu saja. Tapi ya mau gimana, karena bapak sayang anak, dilakuin lah. Ditabrak lah teman-teman mobilnya tersebut dari ancang-ancang terlebih dahulu. Ditabrak sampai jatuh ke dalam sungai. Dan sebelumnya menabrak tiang jembatan terlebih dahulu. Wah, begitu semua terjadi, Monica, Elva panik dong. Tentu aja panik teman-teman, karena mau gimana pun juga ini suami dan juga sekaligus ayah bagi mereka. Akhirnya mulai nyesel dan juga mulai nyesel. Tapi ternyata Darto ini punya rencana lain. Jadi begitu Darto menabrakkan mobilnya, Darto ini tuh ternyata langsung buka pintu mobilnya untuk keluar. Tapi ternyata benturan itu lumayan keras sehingga mengakibatkan Darto ini pada akhirnya harus pingsan untuk sementara. Panik nih, Elva panik, Monica pun juga panik. Hingga pada akhirnya ya udah, Monica bersama dengan Elva langsung menghampiri tempat di mana jembatan tersebut berada dan pada akhirnya melihat kondisi dari Darto. Kaget nih, karena Darto nggak bangun-bangun teman-teman. Papa, Mas dan sebagainya macamnya. Pokoknya agak sedikit apa ya, rame lah situasinya, mencekam gitu loh. Hingga pada akhirnya Darto secara pelan pun juga terbangun. Nah, Darto pada akhirnya tuh cukup nyesal teman-teman ngelakuin semua ini karena badannya tuh terluka juga. Terus pada akhirnya Monica seneng kan, tuh kan mah, papa masih hidup. Monica sampai bilang kayak begitu. Kayaknya memang Monica sama Emran nih sejodoh sih teman-teman ya, sama-sama gila soalnya. Nggak punya hati, nggak punya perasaan. Bener-bener kayaknya tuh yang terpenting apa yang mereka mau harus bisa diturutin gitu loh prinsipnya. Bahkan ngelihat orang tuanya aja sampai berjibaku seperti itu, bener-bener kayak nggak peduli. Aduh, ini memang kacau banget sih Monica. Terus akhirnya apa? Ya udah, karena Darto pun sayang anak, ya udah dengan kaki terluka, tangan terluka, Darto dipapah oleh Elva dan juga Monica untuk menuju ke sebuah tempat persembunyian kayak rumah-rumah sederhana kayak gubuk gitu teman-teman. Kayak warung-warung apa ya? Kayak warung-warung gitulah pokoknya, gelap-gelapan gitulah, kayak bukan warung ya, kayak rumah terbengkalai yang sederhana gitu. Singkat cerita ya udah, untuk sementara waktu Darto bakal tinggal di sana dan akhirnya Elva dan juga Monica akan menjalankan misi lainnya untuk pura-pura nangis di rumahnya Fatan. Ya udah, semua tuh udah dipersiapkan dengan sangat matang oleh mereka bertiga dan mereka bertiga yakin kalau Fatan bakal percaya dan semua orang bakal percaya kalau Darto telah meninggal dunia sehingga Kanza dan juga Emran gak bisa bercerai. Udah tuh, mereka yakin seyakin-yakinnya itu benar-benar bakal berhasil. Tapi ternyata yang namanya manusia hanya bisa berencana. Ujung-ujungnya Tuhanlah yang menentukan teman-teman. Pada akhirnya keesokan harinya datanglah dua makhluk astral yang bernama Elva dan juga Monica. Datang ke rumah
Fatan nangis di depan Linda. Papa nggak ada, kecelakaan dan sebagainya macamnya. Pokoknya nangis aja teman-teman. Bener-bener nangis dan sebagainya macamnya buat menarik perhatiannya Fatan. Terus di mana Fatan dan apa yang Fatan lakukan? Dan teman-teman tahu, Fatan nggak peduli. Justru Fatan malah fokus ngelihat foto dari Kanza yang lagi cantik-cantiknya. Udah teriak-teriak, nangis-nangis pun juga nggak percaya. Akhirnya apa? Kesal sendiri teman-teman Monica dan juga Elva. Karena ini kenapa ya Fatan kok kayak nggak mau datang ke sini, tante kok kayak nggak percaya gitu. Tunggu bentar, biarin dulu aja. Tunggu dulu aja sebentar lagi. Mungkin Fatan bakal keluar gitu loh. Nangis lagi nih teman-teman. Elva nangis. Pokoknya tuh Monica nangis. Pokoknya nangis pura-pura lah. Terus pada akhirnya ya udah disamperin lah sama si Fatan, mereka bertiga ini. Ada apa lagi sih? Terus akhirnya Monica bilang, Fatan, ayah meninggal begini-begini, papa meninggal begini-begini gitu. Terus, oh ya bagus dong kata Fatan. Bagus, seneng. Weh, bahagia, happy si Fatan teman-teman. Terus bikin semua orang panik dong. Kok bisa Fatan kayak begini? Terus Fatan akhirnya bilang, ya bagus, kalau Darto meninggal berarti Kanza udah gak ada yang ganggu. Dan pada akhirnya Kanza bisa cerai sama Emran. Terus akhirnya apa? Monica, terus juga Elva dan juga Linda bilang nih, tapi kan meninggalnya Darto gara-gara Kanza yang nagih-nagih buat tes DNA. Ya itu bukan urusan Kanza dong. Lagian siapa suruh? Kalau memang benar bapak kandungnya, kenapa harus kabur? Udahlah, udah kebaca banget ini semuanya, udah bodo amat. Mending liatin foto Kanza nih lagi cantik-cantiknya. Bahkan sampai digituin sama Fatan. Saking Fatan udah nggak peduli lagi teman-teman. Bahkan ada satu kata-kata yang lucu banget nih, yang ini masih ngakak ya kalau ngedenger hal ini di episode malam ini. Jadi Fatan bilang kepada mereka bertiga, mending cari ide lain aja deh yang mutu. Ini tuh udah norak banget. Ih lucu banget teman-teman. Fatan pun akhirnya pergi untuk temui Kanza. Aduh ini ngakak banget deh pada akhirnya. Semua rencana gagal total. Udah badan babak belur, mobil hancur masuk sungai, udah dimasukin ke berita juga, udah acting pura-pura nangis teman-teman. Ternyata Fatannya bodoh amat dan gak percaya. Sebenarnya pada akhirnya sebelum Fatan pergi ketemu sama Kanza, yang bikin akhirnya Monica, Elva dan Linda terdiam adalah karena Fatan bilang, ada atau enggak adanya Darto, ada atau enggak adanya tes DNA dengan Darto, ini teman-teman, Kanza tetap bisa cerai dari Emran. Udah gitu aja. Kenapa? Karena ada proses hukumnya. Dan nanti bakal dibantu sama Bu Tami juga. Jadi ya buat Fatan ini kayak orang bodoh lagi bikin bercandaan aja gitu loh. Makanya diketawain banget sama Fatan. Dan ini tuh bener-bener lucu banget. Pasti jangan lewatin episode malam ini karena memang selucu itu. Aduh dasar.